camp atau apa itu. Nah, oke. Jadi kita mau masuk materi ya. Nah, materi kita kali ini tentang sequence. Nah, kita tentang sequence, selection, dan perulangan. Bentar, yang masuk nih. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, apa itu sequence? Yuk, bisa dijawab yuk. Kalian kan udah belajar pemrograman. Coba jawab, Kak. Iya, gimana? Eh, Menurut saya tuh sequence tuh ibaratkan urutan atau suatu perintah gitu untuk mencapai tujuan Ya, benar-benar. gitu sih, Ya, Kak. benar. Oke sih, benar. Eh, ya, jadi sequence itu memang urut-urutan dalam menjalankan suatu instruksi atau mencapai tujuan tertentu. Benar sekali jawabannya. Jadi untuk mencapai tujuan ada banyak cara, sehingga ada banyak cara pula sequence yang bisa dibuat. Nah, urut-urutan ini terutama kaitannya sama pemrograman. Jadi gini teman-teman, di sequence ini kita nanti akan tahu ya, kalau misalkan kita itu ngetik suatu kata-kata coding gitu, satu dengan yang lain tuh cara berpikirnya bisa beda. Nah, di sini kita ngerti kalau misalkan cara berpikirnya sama, urutannya sama, ini berarti tanda tanya nih. Mungkin bisa juga saling contek atau gimana gitu ya. Nah, contoh sequence itu sendiri kayak gini. Misal kalian tuh buka Microsoft Word. Nah, sequence-nya apa? Pertama, hidupkan PC. Terus masukkan password kalau ada passwordnya. Terus klik tombol start, klik Microsoft Office, terus Microsoft Office Word. Jadi ini urutan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau contohnya sendiri, contoh yang lain nih kayak gini. Sequence ini kan angkatan 2019 ya. Jadi kan udah pada ke kampus FTI semua ya. Contohnya itu perjalanan dari FTI ke kampus Diponegoro. Cara yang urutan pertama itu turun dulu lewat jalan Dr. O Noto Hamijoyo. Jadi lewat jalan yang nanti akan lewat kuburan itu nanti ya. Nah, ini kalau satu urutan gini dia bisa dibagi jadi beberapa urutan lagi. Nah, turun lewat jalan ini bisa dibagi lagi. Jadi ada lewat bundaran, kan lewat bundaran dulu tuh. Nah, terus habis itu kan lewat kuburan kan, habis itu kan belok kanan di perempatan Bong atau kuburan. Nah, habis itu urutan yang kedua lewat Bong atau kuburan. Ini bisa dibagi lagi jadi dua urutan. Saat ada pertigaan, jalan terus. Nah, kemudian pertigaan kedua belok kiri. Nah, kira-kira kan kalian bisa bayangkan. Nah, urutan ketiga lewat jalan besar, terus sampai. Ya, atau cara lain lagi nih. Contohnya saat lewat Bong itu kan, ini kan saat ada pertigaan jalan terus. Bisa juga kalian saat ada pertigaan belok kiri. Nah, nanti kan akan melewati itu kan, melewati Sekolah Tinggi Teologi STT Beria, nanti habis itu bisa ada perempatan lurus lagi atau belok kanan lagi. Jadi caranya tuh beda-beda gitu. Yang kedua, alternatif kedua, itu turun lewat jalan Gunung Payung yang jalannya tuh turunannya panjang itu, terus habis itu lewat jalan besar. Nah, urutan ini bisa dibagi lagi. Saat ada pertigaan belok kiri, terus nanti lurus terus mengikuti jalan besar baru sampai. Ya, jadi ada urutan-urutan. Nah, kalau dalam pemrograman itu sendiri
menampilkan pola ini. Jadi outputnya itu bintang 5 kali. Itu instruksinya seperti yang di PowerPoint ini. Nah, kita tinggal ketik system.out.print bintang ini sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk di NetBeans-nya sendiri, aku anggap kalian pada tahu semua ya. Jadi kalau pertama kita buat kelas baru, jangan lupa nih. Pertamanya pasti kosongan gini. Nah, kalian harus kasih method main dulu. Method main itu dibuat dengan ketik PSVM. Cara cepatnya PSVM. Nah, lalu coding kalian ditaruh di dalamnya sini. Nah, semisal aku buat ini tadi nih, system.out.print. Nah, terus aku jalankan hasilnya kayak gini. Tapi beda lagi kalau ini aku tambah, coba ya semisal ini tambah println println. Nah, ini kalau di run hasilnya bintangnya ke bawah semua. Karena urutannya gini, dia cetak bintang dulu, habis cetak bintang 1 kali dia enter ke bawah. Terus dia cetak bintang yang kedua, terus enter lagi. Terus cetak bintang terus enter lagi ya. Jadi beda. Jadi kalau ada print ln berarti habis mencetak langsung enter. Itu buat sequence-nya kayak gitu. Lalu di sequence sendiri ya itu ada yang namanya ini ya, current printing position atau CPP. Ya, jadi kadang-kala setelah suatu instruksi dipanggil, hasil yang muncul tidak benar-benar sesuai dengan maksud dari pemanggilan instruksi tersebut. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi kondisi awalnya itu kan ada kata-kata seperti ini ya, hello, huruf besar semua. Nah, lalu dikasih instruksi nih, dikasih instruksi system.out.print bintang kayak gini. Nah, hasil pertama yang keluar outputnya itu bisa jadi kayak gini, hello terus bintang. Tapi hasil yang kedua bisa juga hello, dia spasi dulu terus baru bintang. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi state sebelum instruksi tersebut dipanggil. Nah, aku mau tanya nih, kenapa kok bisa kayak gini? Kenapa kok bisa saat ada kondisi awal hello, terus dapat instruksi bintang, kenapa hasil yang pertama bisa seperti ini, dan hasil yang kedua kok bisa beda? Nah, aku mau tanya, kenapa bisa gitu? Yuk, siapa yang tahu? Ada yang mau jawab? Kalau belum ada yang jawab, mungkin gimana? Ada yang mau jawab? Berarti kalau nggak belum ada yang jawab, mungkin saya tunjuk aja mungkin ya biar biar kalian nggak tidur ini saat belum itu ya. Petrus Agung Kurniawan. Ya, menurutmu gimana Petrus? Halo, Petrus Agung Kurniawan? Wah, AFK ini mungkin. Yang lain lagi, Gantoro, yuk coba jawab yuk. Kenapa bisa kayak gitu? Gak ada yang jawab ini. Ya udah, kalian perhatikan aja lah. Lanjut aja ya. Jadi kenapa bisa
eh, kayak gini, karena kayak gini teman-teman. Kemungkinan perintah sebelumnya itu system.out.print hello, terus dia ada spasinya dulu. Nah, terus saat dijalankan perintah system.out.print bintang, hasilnya bukan hello bintang seperti ini, tapi hello ada spasinya dulu baru bintang. Coba langsung kita praktek. Ini praktek yang ini aja langsung deh. Nah, ini aja. Nah, contoh yang lebih detail lagi itu kayak gini. Saat ada instruksi seperti ini, nah, dia tuh hasilnya seperti yang di bawah ini. Kenapa? Karena pertama dia cetak enter dulu. Nah, terus habis itu dia print bintang itu sampai 3 kali. 1, 2, 3. Nah, terus kemudian dia cetak enter lagi, baru cetak bintang 3 kali. 1, 2, 3. Terus enter lagi, terus bintang lagi 1, 2, 3. Nah, setelah dia cetak bintang yang terakhir ini, kursornya itu ada di sini. Ada yang mau tanya enggak nih, teman-teman? Ngerti semua atau enggak nih? Oke, udah ngerti semua berarti. Udah ngerti semua. Kita lanjut. Nah, tapi beda lagi kalau instruksi yang kedua itu kayak gini. Nah, ini kalau dilihat secara sekilas itu sama ya. System.out.print-nya itu ada 3 baris, terus ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Ini juga 3 baris, 1, 2, 3, 4. Tapi kok hasilnya beda ya. Yang pertama hasilnya gini, dia spasi dulu terus bintang. Terus yang kedua hasilnya dia bintang dulu baru enter. Nah, kenapa? Karena kalian harus perhatikan urutannya. Yang pertama itu system.out.print. Jadi pertama dia print bintang, terus print bintang lagi, habis itu enter. Saat enter dia print bintang lagi, seterusnya, dan yang terakhir itu kursornya ada di sini. Ya, kursornya ada di sini. Nah, itu buat materi sequence. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut lagi ke materi selection. Nah, ini mungkin Kak Ivan bisa bantu jelaskan nih, Kak Ivan. Ya, kita lanjut ke materi selection. Kalian pasti pernah belajar selection ini saat di bahasa C++ itu juga ada selection. Nah, jadi selection itu gimana? Nah, selection itu contoh gambarnya itu grafiknya urutannya itu seperti ini. Nah, jadi kalau saat pertama kita mulai, nah terus kita print selamat pagi. Dan kemudian kita print lagi nih, selamat datang. Jadi urutannya selamat pagi, selamat datang. Terus di sini ada pertanyaan, mau keluar atau enggak? Nah, semisal dia, nanti
akan di print sampai jumpa. Misal tidak, itu akan di print tidak jadi keluar. Nah, kemudian setelah itu terus baru selesai. Ya, ini jadi alur program sederhana dengan percabangan. Jadi misal seperti ini. Misal kalian itu contohnya gini ya, contohnya pertama itu print masukkan bilangan. Nah, kemudian habis itu ada print lagi cek bilangan. Nah, kemudian di if ini itu dia akan ngecek ini bilangan ganjil atau genap. Kalau ganjil dia print ganjil, kalau genap dia print genap. Setelah itu terus selesai. Itu untuk selection. Nah, jenis pertama selection pada Java itu adalah if else. Nah, if else itu strukturnya seperti ini. Jadi kalau dia ya, jadi di sini ada apa ekspresi ya, ekspresi. Terus kalau dia benar, dia akan menjalankan statement yang pertama. Nah, kalau dia enggak atau salah, no, dia akan menjalankan statement yang kedua. Nah, setelah itu masuk ke statement selanjutnya. Ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Ini pada tahu kan, kalau bingung ditanyain loh. Berarti nanti kalau di pada pernah kan praktek pakai selection? Ada yang udah pernah nyoba mungkin? Biasanya tuh paling gampangnya buat main menu. Maka. Oh iya, ini siapa panggilanmu? Soros. Iya, masuk. Soros. Nah, coba jelasin gimana kalau pakai selection tuh, misalnya yang if else tadi lah. Yuk, gimana? Gimana tadi? Gimana tadi Kak? Kalau if else itu Kan udah pernah pakai if else kan ya? Nah, coba kamu bisa jelasin nggak kayak gimana ke teman-temanmu gitu? Kalau untuk menjelaskan sih Kak, saya kurang paham sih. Soalnya penggunaannya dulu tuh pas TR. Oke, kita coba aja deh, yuk. Kita coba aja mau perhatikan semua ya. Kita coba yuk. Jadi if else, aku tunjukkan dulu PPT-nya nih. Nah, PPT-nya tuh kayak gini. Jadi pertama, kan kemarin kan sudah dijelaskan tuh di materi kedua tentang scanner. Scanner itu kalau di C kan buat scanf ya, buat inputan. Jadi kita buat dulu scannernya, terus kita misalkan di sini print, masukkan angka percobaan. Nah, terus angka yang nanti kalian ketik itu nanti akan masuk ke variabel angka. Jadi dia akan disimpan di variabel angka. Nah, otomatis angka ini tipenya harus sesuai int atau integer. Ya, setelah itu nanti angka itu akan dicek. Jika angkanya itu yang kalian masukkan itu lebih besar dari 50, maka akan di print bilangan besar. Nah, kalau misalkan kondisi yang lain, itu berarti akan di print bilangan kecil. Nah, sampai sini ngerti teman-teman?
Yang nggak tahu tanya lo. Nah, terus kita lanjut lagi. Misal nih, aku contohkan dulu. Kita pertama buat scanner dulu. Ini materi yang kemarin. Nah, cara buat scanner itu seperti ini. Cara buat scanner itu seperti ini, sudah dijelaskan. Terus kita add import Java util scanner. Nah, terus misal kita ketik nih, masukkan nilai mata kuliah. Nah, terus misal di sini saya buat variabel bertipe data string. Nah, misal ini terus aku masukin pakai scanner sd.next. Nah, terus ini kan kita kan udah punya variabel nilai. Nah, terus sekarang kita cek isi dari nilai ini pakai if else. Jadi if nilai, nah kalau tadi kan angka ya teman-teman, kalau angka itu bisa pakai lebih besar atau nanti juga bisa pakai sama dengan. Tapi kalau string itu dia pakainya seperti ini, jadi pakainya harus pakai dot equals. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya itu kita kan udah punya variabel nilai bertipe data string. Nah, terus nilai ini nanti akan dicek. Nilai ini itu di dalamnya itu isinya angka hurufnya itu A besar gini atau enggak. Nah, kalau misalkan A besar gini berarti nanti akan dicetak nilai Anda bagus. Nah, terus misal yang lain nih. Misal yang lain, misal kalian masukkan tuh B gitu ya. Berarti nanti akan dicetak juga nilai Anda kurang bagus. Nah, ini langsung kita jalankan. Nah, iya, masukkan nilai mata kuliah, terus A. Oh, berarti kalau A nilai Anda bagus. Tapi kalau misal tak masukkan B, berarti nilai Anda kurang bagus. Nah, ini kalau buat string. Kalau buat string harus pakai dot equals. Tapi kalau buat bilangan bulat atau integer, nah ini saya ganti lagi ini. Kalau buat bilangan bulat, kalau buat bilangan bulat itu kita bisa pakai sama dengan. Jadi if nilai sama dengan, jadi kalau nilainya 100 berarti nilai bagus, kalau yang lain berarti nilai kurang bagus. Nah, ingat di sini sama dengannya itu harus 2 kali, sama dengan, karena kalau sama dengannya sekali itu di Java itu artinya beda lagi. Nah, ini coba saya run dulu. Nah, iya, masukkan nilai mata kuliah. Kalau misalkan masukkan 100 berarti nilai bagus. Kalau tak masukkan 80 berarti nilai kurang bagus. Nah, sampai sini. Ini kalau nggak ada yang tanya, kalau nggak ada yang komentar, berarti kita anggap udah ngerti semua ya teman-teman. Berarti kalau ada tugas, berarti bisa semua ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang tanya, jangan takut-takut, langsung nyalakan mic atau lewat chat juga bisa.
Nah, kita lanjut. Itu baru if else sederhana. Itu baru if else sederhana. Sekarang kita masuk if else yang bertingkat. Maksudnya bertingkat tuh gimana? Kondisinya tuh ada banyak. Nah, contoh seperti di PowerPoint ini. Kalau misalkan dicek itu angkanya itu lebih besar dari 50, berarti bilangan besar. Tapi kondisi kedua, kalau angkanya itu lebih kecil dari 0, berarti bilangan negatif. Nah, beda ya sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan cuma ada dua kondisi nih, if sama else. Kalau sekarang itu ada 3 kondisi. Kalau 3 kondisi seperti ini, itu cara penulisannya, kondisi pertama pakainya if, kondisi terakhir pakainya else, kondisi yang di tengah-tengahnya itu pakai else if. Langsung kita coba. Nah, semisal di sini saya tambah lagi nih. Saya tambah else if. Nah, ini kalau buat merapikan di Java, teman-teman tinggal tekan Alt plus Shift plus F. Nah, dia akan langsung rapi. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan nilainya 100, nilai sangat bagus. Kalau nilainya 90, berarti nilai bagus. Kalau di luar ini, di luar dua kondisi ini, berarti nilainya kurang bagus. Nah, saya masukkan 100, berarti nilai sangat bagus. Saya masukkan 90, berarti nilai bagus. Saya masukkan yang lain, berarti nilai kurang bagus. Nah, ini kalian bisa tambah sampai kondisinya itu ada banyak nggak terhingga. Misalnya kalian mau tambah lagi di sini, harus give nilai sama dengan 80, terus nilai nah, jadi kondisinya itu bisa kalian buat banyak, jadi nggak ada batasan kondisi. Nah, sampai situ dulu. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung chat atau langsung nyalakan mikrofon. Kita lanjut. Nah, terus ada nested if atau if bersarang. Maksudnya gimana? Maksudnya itu di dalam suatu kalimat if, di dalamnya ada if-nya lagi. Nah, coba kita langsung coding aja ya. Kalian PPT kan bisa belajar sendiri. Nah, semisal nih. Nah, kita pertama buat pertanyaan, masukkan mata kuliah. Nah, terus kita membuat string matkul sama dengan sd.x. Nah, terus kita cek dulu nih. Kita cek dulu if matkul false akan BBO. Jadi yang pertama gini, kita buat if yang bagian luar. If yang bagian luar itu jadi dia akan ngecek, oh mata kuliahnya itu PBO atau bukan. Nah, setelah dia menemui true, mata kuliahnya benar PBO, di dalamnya ada kondisi lagi. Masukkan nilai mata kuliah. Ya, terus kita buat variabel nilai sama dengan sd.x int. Nah, sebenarnya ada kondisi lagi. Kalau misalkan nilainya lebih besar sama dengan 80, berarti sama nilai PBO Anda A.
Nah, tapi kalau misalkan nilainya itu di bawah 50, nilai PPO Anda E. Nah, ini gini teman-teman, maksudnya tak jelaskan lagi ya. Jadi maksudnya itu yang pertama kita cek mata kuliahnya itu benar PBO atau bukan. Nah, setelah misalkan dia true ya, mata kuliahnya benar PBO, dia akan langsung masuk garis ini yang tak blok ini. Nah, tapi kalau misalkan mata kuliahnya dari awal itu sudah salah, bukan PBO, dia langsung jalankan yang L sini. Berarti mata kuliah salah. Langsung kita coba nih. Nah, semisal masukkan mata kuliah. Kalau misalkan PBO gitu ya. Nah, terus nanti dia ada tulisan dimasukkan nilai mata kuliah. Nah, masukkan nilai mata kuliah. Tapi kalau misalkan dari pertama sudah salah ya, jadi bukan PBO, misalkan kita ketiknya itu pemrograman, langsung dia jalankan yang keluar nih, mata kuliah salah. Nah, tapi kalau misalkan dari awal sudah benar PBO, nah terus masukkan nilai mata kuliah, misalkan 80, oh berarti selamat, nilai PBO Anda A. Jadi di dalam suatu kalimat if, di dalamnya ada if-nya lagi. Nah, kalau semisal di dalam if-nya ini kalian mau buat ada if-nya lagi juga bisa. Jadi namanya ini adalah nested if atau if bersarang. Oke, selanjutnya adalah switch case. Nah, switch case ini sendiri itu bentuk lainnya dari if else. Jadi gunanya sama buat percabangan, tapi ini bentuk lain, jadi cuma cara penulisannya itu beda. Nah, terus perbedaannya apa dengan if else? Perbedaannya itu lebih disarankan pakai switch case jika ada banyak kondisi. Nah, aku contohkan langsung nih. Nah, semisal pertama kita suruh masukkan aksara nilai. Jadi kalian tuh masukkan nilainya tuh A atau B atau C gitu, terus nanti keluar keterangannya. Nah, terus kita buat switch case. Caranya seperti ini, switch. Nah, terus di dalam kurungnya ini nama variabel yang kalian mau cek. Jadi nama variabel yang kalian mau cek kan aksara, berarti tulis switch aksara. Nah, terus di sini ada case. Misal nilainya itu A. Misal nilainya itu A, berarti keterangannya nilai sangat memuaskan. Nah, kalau misalkan nilainya AB, berarti nilai memuaskan. Dan yang lain-lain. Nah, kalau perhatikan if else kan pakainya kan if terus ada else-nya gitu ya. Berarti ini sama aja tuh, kalau di if else itu ini if terus else if gitu ya. Terus else-nya gitu kan kalau di switch case pakainya default. Default. Nilai tidak besar. Kita coba teman-teman. Misal nilainya yang tak masukkan itu A. Nah, misal yang saya masukkan itu A. Nah, terus yang keluar kayak gini nih. Nilai sangat memuaskan, nilai memuaskan, nilai tidak terdaftar.
Nah, kenapa teman-teman? Kok bisa keluar semua nilainya? Kenapa kok bisa keluar semua nilainya? Karena kalau di switch case itu harus pakai kata-kata break. Jadi di sini harus ditambahkan kata break. Nah, ini saya jalankan lagi. Nah, dia keluarnya cuma satu aja nih. Nilai sangat memuaskan karena setelah dia nemui suatu kondisinya true, terus dia kalau ada breaknya dia akan berhenti gitu. Jadi dia nggak terus mencetak ke bawah terus gitu. Harus ada breaknya. Nah, jadi itu perbedaan antara if else dan switch case. Ivan mungkin menambahkan mungkin. Coba kalau ini breaknya dihapus, dua-duanya hapus yuk. Kalau di run bakal kayak gimana? Jadi nanti kan dia langsung misalnya inputnya A. Nah, bakal keluar semua kayak gitu. Jadinya kalau pakai switch case nih, break itu sifatnya wajib ya, jangan sampai kelewat. Itu sepele, kalau kelewat nanti kalian bakal kesusahan sendiri. Padahal itu kan kecil. Kalau apalagi ya kalau percabangannya nanti banyak ya, itu nanti kalian kesusahan sendiri kalau teman breaknya kelewat. Terus ini kalau default udah pada pernah nyoba belum default? Jadi coba Tio, praktekin yang default yuk, breaknya masukin lagi. Di bawah atau kiri maksudmu? Enggak, maksudnya dimasukin semua web break. Semua. Oke. Jadi ini nanti kalau misalnya masukin nilainya C misalnya. Nah, misalkan C. Nah, jadi kalau misal kan di case-nya cuma ada A sama AB ya itu di switch case-nya. Jadi kalau kalian memasukkan nilainya selain A sama AB bakal keluar nilai tidak tersetar karena itu default sistemnya seperti itu. Jadi dia bakal langsung lompat ke bagian case yang default. Kalau di if else tadi kita kan makanya langsung ke else ya. Jadi else itu pilihan selain yang di if-nya itu. Misalnya kalau if-nya A bakal keluarnya nilai sangat memuaskan. Terus else if-nya B misalnya nilainya memuaskan. Nah, selain dari A sama B itu, kalau kita di percabangan if else, maka makanya else. Kalau di case kita makanya default seperti itu. Nah, Untuk terus siapa misal yang bingung, mau tanya dulu gitu. Soalnya if else ini ntar paling sering ketemu if else with case. Gampangnya biasanya buat ini buat main menu lah. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada lanjut ya. misal ini, misal breaknya di sini tak hapus. Kalau dijalankan gimana nih? Kalau misalkan saya masukkan lagi ya di sini C. Nah, terus dia cuma dia jalan kirinya tetap sama, nilai tidak terdaftar. Karena kenapa? Karena kan habis default ini kan di bawahnya kan nggak ada kondisi lagi. Jadi kalau misalkan breaknya itu tak hapus, nggak pengaruh. Kalau misalkan yang tak hapus di sini, ini breaknya di sini tak hapus. Nah, terus saya masukkan misalkan ya, saya masukkan nilainya itu A. Nah, terus dia menjalankannya 2. Jadi dia nggak ada yang buat bisa berhenti gitu loh. Habis dia cetak nilai sangat memuaskan, terus dia cetak lagi juga nilai memuaskan karena di sini nggak ada break. Nah, tapi kalau di bagian default ini breaknya dihapus nggak apa-apa karena di bawahnya nggak ada kondisi lain gitu. Itu buat switch case. Nah, lalu perbedaannya lagi apa? Nilai untuk sebuah case. Jadi ini ya, nilai untuk sebuah case. Ini nilai untuk sebuah case itu harus memiliki tipe data yang sama dengan variabel. Jadi kalau misalkan kita membandingkan variabel bertipe data string, ya di case-nya ini juga harus yang dibandingkan juga harus string. Nggak boleh
integer atau nggak boleh float atau double. Nah, lalu ini tadi ya, penggunaan keyword break digunakan apabila sudah ditemui kondisi yang diinginkan. Jadi perbedaannya gini, kalau misalkan pakai if else itu kita bisa buat kondisi seperti ini. Jadi misalkan if Sarah equals A dan Aksara equals AB, nilai bagus. Nah, ini kalau saya cetak A, keluarnya, oh maaf teman-teman, belum tak masukkan nih, sorry. Nah ini, masukkan aksara. Sorry, ini masih salah, sorry, sebentar. Salah. Oke teman-teman, ada yang salah nih. Tak stop sharing sebentar, tak benarkan sebentar. Sebentar. Saya sharing lagi, sorry ada kesalahan. Nah, semisal kayak gini. Tadi kan saya pakai n, jadi nggak keluar. Jadi di sini saya pakai operator OR. Misal kita masukkan nilai ya, terus nilainya itu 80 atau nilainya 70, dia akan print nilai bagus. Tapi kalau nggak sesuai, akan print nilai kurang bagus. Ya, jadi kayak gini. Itu semisal saya masukkan nih ya, masukkan nilai semisal 80, dia akan keluar nilai bagus. Terus saya masukkan lagi 70, nilai bagus juga. Nah, lalu kalau tak masukkan yang lain, nilai kurang bagus. Nah, jadi kita di sini pakai operator OR yang kalian sudah pelajari di matematika discrete kalau nggak salah. Nah, kalau OR berarti kan dia akan bernilai true. Kalau salah satunya true ya, berarti akan keluar nilainya. Itu bisa pakai operator AND, OR, XOR, kalau pakai if else. Tapi kalau pakai switch case, dia nggak bisa pakai operator AND, OR, atau dia juga nggak bisa pakai operator lebih besar, lebih kecil, itu nggak bisa. Itu perbandingan atau perbedaannya. Nah, ini contohnya, ini kalian bisa pelajari sendiri. Lalu kita masuk yang ketiga, kita masuk ke perulangan.
Nah, jadi perulangan tuh tujuannya buat apa? Kalau di dalam Java, itu perulangan digunakan untuk menjalankan statement atau perintah yang butuh berkali-kali. Nah, jadi misal gini contohnya nih, kalian butuh mencetak bintang itu 100 kali ya. Nah, terus daripada menggunakan system.out.print bintang 100 kali, nah terus digunakan perulangan for seperti yang di bawah ini. Untuk informasi saja, for itu termasuk perulangan yang jenisnya itu counted loop. Jadi for itu perulangan yang kalian bisa ngerti ini akan ngulang berapa kali gitu. Nah, ini nanti penggunaannya ada nih. Nah, gini, strukturnya tuh gini. Jadi pertama ada inisialisasi, terus ada kondisi, terus ada iterasi. Di dalamnya ada coding kalian. Nah, inisialisasi itu pertama, ini kalian bisa baca sendirilah. Kita lanjut ke praktek saja. Nah, semisal gini nih. Jadi pertama kita inisialisasi dulu. Kita buat variabel i. Variabel i dibuat. Nah, terus diisi nilainya 0. Nah, terus kalian masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu dicek apakah i lebih kecil dari 3. I-nya tadi kan 0. Nah, apakah 0 lebih kecil dari 3? Kan berarti hasilnya kan benar, true kan? Karena true, maka perintah dijalankan, yaitu print bintang. Nah, jadi setelah pertamanya dari sini, oh i-nya pertama dibuat 0, terus dicek nih, 0 lebih kecil dari 3 atau enggak? Karena 0 lebih kecil dari 3, terus berarti yang di dalam for ini cetak bintang 1 kali. Nah, setelah ini kita masuk ke yang ketiga, i++. Berarti kan tadi i-nya kan 0. Terus kita tambah 1, i-nya jadi 1 nih. Karena i++, jadi i-nya 1. Nah, terus setelah itu kita cek lagi. 1 lebih kecil dari 3 atau enggak? Karena lebih kecil dari 3, berarti kan true. Nah, terus perintahnya dijalankan lagi, cetak bintang lagi. Nah, terus habis itu ada i++, berarti i-nya ditambah 1 jadi 2. Nah, terus variabel i bernilai 2, kemudian dicek i-nya lebih kecil dari 3 atau enggak. Nah, seperti itu sampai selesai ya. Pertanyaanku buat teman-teman, ini perulangan jalan berapa kali? Yo, perulangan ini jalan berapa kali? Perlu ditunjuk atau ada yang mau langsung jawab? Yuliana Putri jawab 3 kali. Kita cek ya, di sini ada jawabannya nih ya. Nah, for di atas dijalankan sebanyak 3 kali ya, jadi benar jawabanmu 3 kali. Oke, benar 3 kali. Ya, ini benar 3 kali. Jadi hasilnya bintang 3 kali gini ke bawah. Karena di sini ada print ln. Misal ln-nya ini kuhapus, nanti dia nggak ada enternya, dia bintang 3 kali ke kanan gitu, nggak ke bawah. Nah, ini hasilnya. Ini buat perulangan for. Aku kasih contoh ya teman-teman. Nah, dalam kalian membuat for, itu nggak usah tulis terlalu detail. Kalau di NetBeans, tinggal ketik for, terus kalian tekan tab. Nah, langsung keluar kan? Langsung keluar. Jadi i-nya 0. Terus kita mau ulang berapa kali? Misalkan diulang 5 kali. Terus berulang. Nah, terus tak jalankan. Jadi diulang 5 kali. Ini perulangan for 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan ln-nya tak hapus, berarti ke kanan terus nih. Ini perulangan for sampai 5 kali juga. Nah, ini kalian harus sering latihan. Karena gini, kita ketika misalnya, ini kan perulangan 5 kali ya. Ini aku bisa buat kayak gini juga. INT-nya misalkan I-nya 1 ya. Terus ini tak kasih lebih kecil sama dengan.
Nah, kira-kira ini ngulang berapa kali? Tuh, ada yang bisa jawab? Lewat chat juga nggak apa-apa. Ini ngulang berapa kali ini? Empat, Kak. 4 kali menurut Soros ya. Yang jawab 2. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Nah, kita pakai notepad aja nih biar gampang. Nah, jadi pertama gini. Pertama kan I-nya sama dengan 1 kan. Nah, terus dicek apakah I lebih kecil sama dengan 5. Berarti gimana? Berarti kan dicek nih. I atau 1 itu lebih kecil sama dengan 5. True atau enggak? Kan true ya. Berarti jalan 1 kali. Terus habis itu I plus plus. Artinya I-nya jadi 2. I sama dengan 2. Terus dicek apakah I lebih kecil sama dengan 5. Terus dicek nih, 2 lebih kecil sama dengan 5. Hasilnya true. Jalan ke ini, maksudnya jalan ke 1, ini jalan ke 2. I plus plus, I-nya sama dengan 3. Nah, terus I-nya sama dengan 3. Dia ngecek lagi, I-nya apakah lebih kecil sama dengan 5. Nah, terus 3 lebih kecil sama dengan 5. 3 lebih kecil sama dengan 5. Bener, hasilnya true. Berarti jalan ke 3 kalinya. Terus I plus plus. Sekarang I-nya jadi 4. Berarti kan I-nya 4 nih. I-nya 4. Nah, ini dicek. I-nya lebih kecil sama dengan 5. Berarti 4 lebih kecil sama dengan 5. 4 lebih kecil sama dengan 5. True juga. Nah, maka jalan ke 4. Jadi sekarang I plus plus lagi, I-nya sama dengan 5. Terus dicek lagi apakah I lebih kecil sama dengan 5. 5 lebih kecil sama dengan 5. 5 lebih kecil sama dengan 5. Hati-hati dengan kata-kata sama dengan. Kalian harus ingat kalau 5 lebih kecil dari 5, nggak ada sama dengannya, ini berarti false. Tapi kalau 5 lebih kecil sama dengan 5, berarti true juga. Berarti ini jalan ke 5. Berarti sekarang cek lagi nih. I plus plus, I-nya sekarang jadi 6. I-nya sama dengan 6. Terus dicek nih, apakah I lebih kecil sama dengan 5, 6 lebih kecil sama dengan 5. Pasti hasilnya false. Jadi dia jalan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang benar ini diulang selama 5 kali. Ini kalau taran hasilnya juga 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini perulangannya 5 kali. Jadi kalian teman-teman harus hati-hati, harus sering latihan. Jadi kan tadi pertamanya I-nya 0, terus ini gini kan, ini berarti perulangan 5 kali. Terus ubah sedikit aja deh, ini 1, terus ini kasih sama dengan, itu juga sudah berubah lagi gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk penggunaannya. Oh ya, untuk tambahan nih, jadi misal gini, ini perulangan for nah ini di Java ada operator namanya operator concat atau plus. Jadi gunanya operator concat atau plus itu apa? Itu buat manggil suatu variabel. Jadi di sini dia akan memanggil variabel I. Jadi misalnya nih, pertamanya kan I-nya 1. Nah, terus ini
dicetak nih, ini perulangan for ke, kan i-nya 1 kan, berarti i-nya dipanggil, hasilnya 1. Ini perulangan for ke 1. Lanjut lagi, saat i-nya 2, berarti ini perulangan for ke 2, dan seterusnya sampai ke 5. Jadi plus ini untuk memanggil suatu variabel. Plus ini untuk memanggil suatu variabel. Nah, sampai di situ teman-teman ada yang mau tanya? Tak, kalau semisal i sama dengan 0, hitungannya apakah jadi 6 kali? Nah, jawabannya gini ya. Jawabannya tergantung, ini kan maksudmu i sama dengan 0. Nah, jawabannya tergantung sama yang di sini. Kan tadi kan ini kan. Nah, for itu kan ada 3 kan? Ada tiga bagian kan? Ada inisialisasi, kondisi, sama iterasi. Nah, dia tergantung kondisinya. Kondisinya nanti kalau misalkan ini tak buat kayak gini ya. Kalau misalkan tak buat kayak gini, dia akan jalannya 5 kali nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dia jalan 5 kali. Tapi kalau semisal ini tak kasih sama dengan, dia akan jalan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya tadi itu tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Kenapa? Kalau ini kok jalannya kok 6 kali? Nah, kita cek pakai notepad lagi. Nah, kita cek pakai notepad lagi. Jadi pertama, i-nya sama dengan 0. Ya kan? Terus dicek. Aja nih. Nama i-nya 0 kan? Nama i-nya 0. Cek apakah i lebih kecil sama dengan 5. 0 berarti jalan ke 1, i-nya jadi 1. Nah, terus gini. Nah, dia jalan 6 kali. Saat 0, true kan? Jalan sekali. Saat i-nya 1, true lagi, jalan kedua. Nah, terus kemudian lanjut sampai yang terakhir. Sampai yang terakhir, berarti kan yang true itu kan i-nya kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia i-nya udah 6 kan udah salah nih. Kalau i-nya masih 5 kan true, berarti ini kan jalan berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalan 6 kali. Jadi jawabannya tergantung sama kondisi. Yo, bagus teman-teman, kalau ada yang mau tanya gini. Yang lain, ada yang mau tanya lagi? Nah, yang lain ada yang mau tanya? Kalau kebingungan tanya loh. Soalnya for ini apa ya? Maksudnya sering banget nanti bakal paling sering digunain for itu. Selain if else sama switch. Salah satunya for ini nanti paling sering digunain. Gimana? Kalau nggak ada berarti lanjut ya. Kalau ada langsung cek saja atau pakai mic. Kita sampai jam 12 aja ini. Kita sampai jam 12 aja. Nah, lanjut lagi. Langsung lanjut ke well aja dia. Oh iya, sebentar. Ini ada lagi nih. Nah, ini apa namanya itu? Nanti tak kasih kirim TXT-nya. Kasih kirim TXT-nya itu ada perulangan bersarang. Kan tadi kan ada nested if. Sekarang ada nested for. Perulangan for di dalam for. Nah, seperti kalian lihat dalam gambar ini ada for di dalam, ada for di dalam for. Jadi di dalam for ada for-nya lagi. Nested for. Itu penjelasannya nanti tak kirim ke kalian. Kenapa kok hasilnya bisa kayak gini? Aku punya penjelasan detailnya, nanti bisa dipelajari. Nanti bisa dipelajari sebentar.
Nah, ini ada penjelasannya ya. Nanti bisa dipelajari, nanti tak kirim ke Google Classroom. Nah, sekarang lanjut aja nih ke perulangan while. Jadi kalau perulangan for itu kalian bisa ngerti akan ngulang berapa kali kan, tadi tergantung kondisinya. Kalian ngerti, oh ini akan diulang berapa kali. Ada bentuk yang lain, perulangan while. Jadi perulangan while ini perulangan yang uncounted loop, atau dia nggak bisa ketahui berapa kali harus mengulang gitu. Strukturnya kayak gini. Nah, kalian bisa pelajari sendiri ya. Langsung ke contoh saja. Nah, ini perbedaannya di sini teman-teman. Kalau di dalam for kan kalian kan membuat variabelnya i ini kan di dalam for-nya ini kan. Kalian bisa buat di sini kan. Di dalam kurungnya ini kan. Nah, kalau while kalian nggak bisa buat variabel di dalam sini. Kalian harus buat variabelnya di luar. Jadi misalkan aku buat di sini variabel inti sama dengan 0. Nah, terus kalian cek misalkan. Nah, ini bahasa Indonesia gini teman-teman. Kan ini kan udah dibuat i-nya diisi 0. Nah, selama i itu lebih kecil dari 5, dia akan ngapain nih di dalam kurungnya ini. Nah, kalau tadi kan di dalam strukturnya for, tadi kan ada 3 nih. Ada satu kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, maksudnya pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga. Itu kalau dalam for. Tapi kalau dalam while itu hanya satu pernyataan saja, kayak yang di sini, satu pernyataan saja. Nah, kalau di dalam for kan tadi kan ada plus ya, ada misalkan ini J kan ada J plus gitu ya. Nah, kalau di dalam while kalian jangan lupa harus di sini harus dibuat I plus. Misalnya ini aku tulis ulangan while. Nah, akan jalan berapa kali? 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi aku ulang lagi. Pertamanya dibuat variabel i, diisi nilai 0. Selama i lebih kecil dari 5, dia cetak kalimat ini. Ini perulangan while. Pertama kan i-nya 0. Lalu cek nih. 0 lebih kecil dari 5, true. Jalankan. Lalu ditambah 1. Berarti sekarang i-nya jadi 1. 1 dicek lebih kecil dari 5 atau enggak. 1 lebih kecil dari 5, true. Cetak lagi sampai yang terakhir. Misal ini i plus-plusnya tak hapus. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya nggak akan berhenti. Atau perulangan tak terbatas. Maka dari itu jangan lupa kalau kalian pakai perulangan while harus ada i plus. Jalankan kayak gini. Nah, kalau jalankan kayak gini. Nah, itu bentuk yang kedua. Habis ini mau selesai kok. Yo, ada yang mau tanya lagi nggak perulangan while ini? Ada yang mau tanya lagi perulangan while? Kalau nggak ada, berarti lanjut yang terakhir. Nah, di sini juga ada nested while. Jadi maksudnya perulangan while di dalam while. Kan tadi kan nested for, sekarang nested while. Jadi di dalam while ada while-nya lagi. Sekarang lanjut dulu bagian yang terakhir. Perulangan do while. Jadi do while ini juga merupakan perulangan yang kalian nggak akan tahu gitu. Ini ulang berapa kali juga nggak akan tahu gitu ya. Strukturnya kayak gini, langsung kita coba.
Nah, kalau di dalam perulangan do while, bedanya sama perulangan while itu kayak gini. Pertama kita buat dulu variabel i, diisi nilainya 0. Nah, terus ada perintah di dalam do ini. Nah, kalian pasti kan punya pertanyaan nih. Kan ini i-nya 0. Terus ini kan i lebih besar dari 5. Berarti kan 0 lebih besar dari 5. Berarti kan false. Tapi kenapa kok false, tapi kok dijalankan sekali? Nah, itu perbedaannya antara while sama do while. Kalau do while, walaupun kondisinya di while ini salah, dia nggak akan dipikir gitu. Jadi entah kondisinya salah, entah kondisinya benar, penting dilakuin dulu deh sekali gitu. Nah, itu perbedaannya antara while sama do while. Jadi kalau misalkan di do while itu walaupun kondisi di while-nya itu false atau salah, yang penting asal jalan aja tuh, asal jalan satu kali gitu. Asal jalan satu kali. Itu kalau buat do while. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mungkin ada tambahan mungkin dari Ivan? Udah nggak ada kok. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung gimana gitu, tanya aja loh, daripada ntar di pertengahan jalan bingung malah. Nah, ini mungkin ini yang terakhir nih, kita bahas yang apa itu namanya, yang nested while ini. Langsung. Nah, ini nested while ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Kita buat variabel ada dua, i sama j. Nah, terus dicek selama i lebih kecil dari 5, i lebih kecil dari 5, 0 lebih kecil dari 5, kan true kan? Dia masuk ke dalam sini, dia akan masuk ke dalam sini. Nah, ternyata di dalamnya sini kan, berarti kan ini kan kurungnya kan ada di sini sama ada di sini kan, berarti dia masuk ke sini. Nah, ternyata di dalamnya itu ada perulangan lagi, perulangan while yang kedua. Dia ngecek apakah j lebih kecil dari 5, apakah 0 lebih kecil dari 5. Karena dia true, maka dia akan mencetak bintang itu 5 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kan selesai itu. Habis itu kita ubah nilainya j jadi 0. Terus kita cetak enter, terus i plus plus. Sekarang berarti i-nya tadi kan jadi 0. I-nya kan pertamanya 0, sekarang i-nya jadi 1. 1 dicek apakah 1 lebih kecil dari 5. Dia masih true, dia jalankan yang dalam sini lagi. Terus dijalankan lagi yang perulangan kedua, yang j. Tadi kan j-nya udah kita ubah nilainya jadi 0. Nah, maka kalau di sini cek lagi nih, 0 lebih kecil dari 5 enggak? Karena dia benar, dia cetak bintang lagi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya kalau di run seperti ini. Nah, kalau kalian pakai nested while, perulangan while di dalam while, jangan lupa harus dikasih, ya sebaiknya harus dikasih j sama dengan 0. Supaya jadi kalau misalkan tadi kan di dalam sini kan j-nya kan kita kan udah tambah terus. Berarti kan j-nya kan udah jadi banyak tuh. Kalau nggak kita jadi 0 lagi, nanti dia pasti nggak akan jalan lagi yang di dalam sini. Nah, kalian pelajari lebih lanjut, nanti tak kirim ke Google Classroom. Nah, oke, sampai sini
Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin udah ya, sampai siang ini aja